seorang SRM mau merangkul staff dan nggak menuntut tapi menuntut. Ya, semua kita itu punya potensi besar, tapi apakah kita sudah menggalinya? Itu yang harus kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizan, jumpa lagi di podcast mobile. Oke, Kalana, tunggu dulu Kalana. Ini kita podcast mobile ya kan? Mau bahas nanti masalah kerjaan lagi. Cuma orang kan banyak tahu Kalana itu cuma ya SRM KKU yang handal sekali membawa podcast ya kan? Tapi orang belum banyak tahu tentang profilnya ya Bang Firman, Bang Julpan ya. Kalau ya jadi Kalana ini saya sekarang jadi narasumber. Jelas Kalana, gimana kalau kali ini kita akan mengulik dan membahas detail tentang seorang profil Hajah Kalana SEMM. Ya. Profilnya apa maksudnya? Iya, kesehariannya, bagaimana selama ini lika-liku karirnya, juga apa lagi yang mau kita ulik nih Bang? Biografinya. Ya, biografinya, terus juga membagi-bagi waktunya ya Bang Julpan ya, Bang Firman ya. Pendidikannya. Boleh Kak Lana ya? Oke, siap. Oke, Kak Lana. Jadi hari ini saya di siap. podcast mobile kita, kami ingin tahu sebenarnya Kak Lana ini memulai debut pertamanya di PLN ini jalurnya dari mana Kak Lana? Tahun berapa? Tahun berapa maksudnya? Jalurnya ya? Ya, jalurnya Saya rekrutmen berarti khusus. masuk PLN gitu ya? Benar, rekrutmen Oke, khusus atau memang ikut job fair atau Iya, seperti apa Kak Lana pada masanya? Oke, dulu tahun 2002 ya. Wow. 2002 itu saya diuji untuk magang di PLN. Oh, magang pertama Kak ya? Pertama magang. Iya, iya. Terus ya kebetulan waktu itu saya sudah selesai kuliahnya tapi belum selesai ijazahnya gitu Oh, kan. gitu. Jadi datanglah semacam direct shopping nih sebenarnya. Ke kampus ada mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Nah, kebetulan ini nggak sombong, tapi dulu saya 3,8 Masya Allah. Itu S1-nya ya Kak Lana ya? Ya, terus saya ikut gitu. Saya mau mendaftar sebagai mahasiswa magang gitu ya, mungkin pegawai yang jalurnya magang. Ya. Tapi ternyata proses magang itu dilarang oleh pusat langsung gitu diterima pegawai itu magang. Kemudian ternyata kami dites gitu selama 3 hari itu semuanya full psikotes. Rame nggak Kak yang ikut daftar pada saat itu Kak? Satu kampus Unsiah itu sebanyak 9 orang, yang diterima itu 5 orang, itu dari semua fakultas di gitu Unsiah, kan. gitu ya. Itu 9 orang yang terjaring awal gitu ya? Yang diutus dari kampus masing-masing, mungkin Pilihan dari kampus. ya pilihan dari kampus, dan diterima pada saat itu 5 orang, 5 orang. termasuk Bang Wahyu ya. Berarti ada 4 orang ya Kak ya? Ada 5 ya tetap 5 ya? orang ya, Bang Wahyu sekarang almarhum- adalah KSTI Kak? Iya, almarhum Fahrizal, almarhum Ihsan, Oh. dan juga Kak Okti. Ya, itu. Kak Okti Dwina Putri, Ya, Kak Okti Ketua Dwina Sri Kandi Putri. Aceh. Benar. Dan yang terakhir adalah Kak Lana sendiri. Ya, Ya, saya ini juga sendiri, berarti- sebagai koordinator Sri Kandi Sumatera. Ya gitu Kak ya? Wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera. Wah, keren. Ada. Jadi angkatannya adalah 5 orang tadi dan sisa hanya 3 orang Kak ya? Karena 2 lagi sudah sudah almarhum pada sudah masa almarhum. tsunami gitu ya. baik Kak Lana. Dan berarti angkatan Kak Lana ganas-ganas juga Kak ya? Ganti nasi maksudnya. Enggak, maksudnya ganas tuh ganteng nasional. Kayak Bang Wahyu kan ada ganteng nasional Oh, gitu Kak. ya. Karena udah posisinya udah bagus juga ya Kak ya. Ya. Dan Kak Lana juga sebagai salah satu wanita juga Ya, karena masa kerja kami pun sudah lama, Bang Oh, Lukman gitu ya. Dan kalau siap. kita kerjanya Tapi dari kan tahun 2002. benar, jadi udah cukup lama dan sudah melalang melintang, bukan langsung jadi SRM. Pasti ada proses ya Kak Lana ya. pasti. Ya, Jadi udah prosesnya di mana aja tuh Kak Nah, pernah tugas Kak? saya awal bekerja itu di UP3 Langsa. Oh, bukan hanya di Banda Aceh seperti yang dibilang orang tuh Kak ya? Bukan. Saya di UP3 Langsa, Oh, gitu. terus dari UP3 Langsa ke UP3 Banda Aceh sampai 7 tahun gitu ya. Oh. Dan proses- Itu posisinya apa Kak? Itu semua di keuangan, Bu. Anggaran. Enggak, ada di niaga malah ya. Jadi
dari saya di Langsa itu, kemudian saya pindah ke UP3 Banda Aceh, itu saya staf akuntansi itu lama. Jadi intinya saya kerja aja, yang paling penting saya memberikan kompetensi saya gitu ya. Bukan langsung saya sekarang TL ya, enggak, sampai 5 tahun lebih baru kemudian jadi supervisor ya. Supervisor itu akuntansi, kemudian dibuat penggabungan ke akuntansi umum itu yang membawahi akuntansi, keuangan, sekretariat, SDM, itu pernah saya. Jadi namanya supervisor akuntansi, supervisor administrasi umum. Administrasi Nah, umum gitu. berarti itu supervisornya itu di P3. Di UP3 Langsa Di kan? Banda UP3 Aceh. Langsa. Oh, Di UP3 Langsa. Banda Aceh, maaf, di UP3 Banda Oh, Aceh. tiga Banda Aceh. Jadi Iya. Bang sempat berkarir dulu meniti dari staff ya awalnya Kak ya. Ya pasti Ya, lah. nah dari kita berjalan dari karir tadi Kak supervisor, terus juga jenjang berikutnya juga itu terus ya Kak ya diproses, maksudnya sesuai dengan proses aturan-aturan dari perusahaan ya Kak ya. Menjadi nanti kan itu berarti kan supervisor dasar. Terus saya karena waktu itu sudah sistem dan secara sistem itu ya infonya harusnya beralih ya. Iya. Nah, kemudian saya masuk ke niaga. Oh, Nah, gitu. Masuk ke niaga. Nah itu ya di situ saya terima sebagai proses pembelajaran karena menurut saya apapun yang diberikan ke saya itu adalah exposure dan saya harus belajar di situ. Nah Kak Lana kan kita tahu ya jenjangnya itu memang dari supervisor dasar, supervisor atas, sempat juga dilakukan ya, sempat jadi asmen ya Kak ya. Sempat Assistant menjadi manager. asmen tapi asmen di kantor Di kantor Windu, terus Ya. terakhirnya sempat jadi manajer dasarnya juga MSB ya, kalau saat Ya, ini ada ya, manajer ya, ya, manajer beberapa kali, beberapa maksudnya kali, dan MSB akhirnya saat akuntansi ini gitu ya. sudah di manajer menengah di posisi senior manager. Nah Iya. orang kan beranggapan loh Kak Lana kok prosesnya kok di situ-situ aja gitu misalnya di itu untuk keuangan, untuk menghadapi atau menepis Kak isu bahwa cuma jago kandang lah istilahnya itu gimana Kak Lana? Ya, Wow, hey. semua kita kan punya jalur gitu ya, Ya. punya exposure gitu. Yang penting saya melakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh perusahaan. Ya. Ya, kalau memang perusahaan memerintahkan saya posisinya di mana ya, itu kan akan saya jalani. Artinya dengan kata lain Kak Lana kalau dikasih penugasan misalnya keluar Aceh pun Kak Lana siap dong. Ya mau kan gitu ya, mau tidak mau. Tapi yang paling penting di sini kan kita berpikir bahwa apa kontribusi apa yang bisa kita berikan buat perusahaan. Itu yang dalam benak saya itu yang harus dilakukan. Look for point will follow. Itu harus kita camkan gitu ya. Karena apa? Kita udah dibayar oleh perusahaan. Terus udah dibayar oleh perusahaan, apa yang kita berikan buat perusahaan? Oh, jelas ya, itu adalah sesingkat cerita tentang karir Kak Lana lah ya sampai di posisi hari ini. Artinya kalau dibilang jago karena enggak, tapi memang Kak Lana akan siap memberikan yang terbaik sesuai dengan amanah perusahaan gitu ya Kak ya. Insya Allah Nah, itu seperti sukses itu. karir di kerjaan. Ya. Nah, kamu kan nggak penasaran gimana Ya, lain? tapi- Dari tadi kan Bang Lukman terusnya. Oh, iya. Iya, Pengen oke, nanya oke. personalnya Pulana. Jadi Oke, kan, nah. misal kami anak-anak muda nih ngeliat Pulana kalau misalnya ngomong tuh duduk poi, cepat supro, sekarang judes apa emang? Bentar. Kadang judes. Kadang juga Maksudnya kalau emang tegas kali ya. tegas. Ya nggak apa-apa kan, Iya. teman-teman berhak Menilai. menilai gitu Mm-mm. kan. Ya itu menjadi ini buat saya, menjadi lesson learn buat saya. Oh masih dinilai judes, masih dinilai dan sudah dinilai tegas gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, bagi saya itu adalah hal yang memang sampaikan aja Bu, jangan seperti ini gitu kan, harusnya seperti inilah gitu kan. Sangat open minded kayaknya. Kita harus terbuka. Kenapa? Karena kan nggak ada orang yang sempurna kan. Iya. Ya, bisa jadi atasan kawan juga ya Bu ya. gitu. Saya Tapi- pikir iya. ya itu sah-sah aja kalau teman-teman menilai seperti persepsinya teman-teman gitu. Ya, kalau saya sih ini penilaian pribadi karena Julvan udah tanya personal ya. Jadi kalau saya Kak nganggapnya Kak Lana tuh tegas ya. Ya, jadi tegas dan juga kita agak waspada juga karena Kak Lana ini ilmu coachnya juga luar biasa Pak. Jadi kita tuh seakan-akan kita sedang cerita, padahal kita sedang digali kan. Cari Jadi informasi ya. kalau terkait masalah coach Kak Lana, sepertinya boleh nggak Kak Lana ceritain kok bisa sih Kak Lana jatuhnya tuh sekarang itu sepertinya sudah coach profesional dan sekarang jam terbangnya juga udah luar biasa dan sepertinya PLN juga secara PLN pusat juga udah sangat ini Kak ya, sangat udah mulai ada jam-jam untuk Kak Lana melakukan coaching di luar
teman-teman yang ada di Aceh kak ya? Iya. Boleh cerita nggak kak? Boleh. Berapa orang mungkin ibu yang Iya. udah coaching? Nggak Jadi cuma orang ini Aceh. pada prinsipnya ya, saya merasa bahwa apa yang saya diminta bantu oleh perusahaan sebenarnya bukan diminta bantu gitu ya. Perusahaan sudah mendidik saya gitu ya, Oh. memberikan ilmu buat saya, ya wajar dong kalau saya memenuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Jadi saya insya Allah selama saya bisa mengatur waktu gitu ya, saya nggak akan nolak. Ini katanya ini ada beberapa coaching misalnya dari Udiklat ini atau dari Diklat ini, saya terima aja dan saya atur waktu untuk itu gitu ya. Jadi banyak waktu-waktu saya duduk dalam ruang kerja saya untuk coaching dengan teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia, berbagai unit PLN di Indonesia. Nah itu apakah semuanya itu terkait masalah anggaran, akuntansi gitu kan? Enggak, kadang mereka juga ngomong masalah power plant, Wow. ngomong masalah niaga, masalah komersil ya. Berarti sampai pembangkit pun kak? Benar. Jadi saya berpikir itu enggak hanya menguntungkan orang lain, tapi saya menguntungkan saya sendiri ilmu. gitu ya, nambah ilmu. Wow. Karena ilmu tuh mahal loh. Jadi Iya, kita iya, bisa iya. sambil duduk, kita bisa dapat, itu kan suatu hal yang sangat berkah. Wah, ini Gitu. seperti PLNers harus dengar podcast ini untuk menginspirasi cerita Kak Lana ya. Iya. Oh, jadi coaching. Siap mendaftar ya kalau Kak Lana coachnya. Oke, iya boleh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau mau coaching, ya silahkan sampaikan saya mau coaching gitu ya. Nanti tapi teman-teman harus paham dulu gitu ya. Coaching itu apa? Berbeda dengan pemahaman mungkin sebagian besar dari kita menganggap coaching itu adalah orang yang di coaching orang ada masalah gitu ya. Iya, iya. Enggak, Iya, kan iya, iya, ada kan benar. kita ada pemahaman coaching, mentoring dan counseling. Itu Iya, iya. misalnya CMC kepada itu kayaknya kena hukuman gitu Kak ya. benar, saya udah di Tidak, CMC nih. Sebenarnya enggak. Konsep coaching sesuai dengan teori itu adalah kita menggali potensi dari coaching gitu ya. Misalnya klien, teman-teman yang mau di coaching itu adalah klien. Ya. Jadi kita gali. Sebenarnya saya punya rencana seperti ini, tapi saya agak bingung mulai dari mana. Nah, berbicara dengan coach, nanti coach akan menggali kekuatannya ada pada klien itu sendiri, ada pada coaching itu jadi sendiri begitu. yang timbulkan itu ya. Kayak maksudnya menggali sebenarnya tuh bukan digali oleh coach. Digali oleh coach tapi semua hasil itu sebenarnya berada Kekuatannya pada bersumber dari Benar. si coachee itu sendiri, si klien itu sendiri. Oke. Artinya semua kita itu punya potensi besar. Tapi Ya. apakah kita sudah menggalinya? Itu yang harus kita tuh jawab. profil Kak Lana sebagai seorang coach. Mungkin kalau dari Bang Firman nih, gimana Bang Firman? Ada Dari sisi ibu rumah tangga mungkin. Ya. Tadi Bu Lana, Bang Lukman sama Bang Zulfan udah bahas masalah perjalanan karir Bu Lana. Mm-mm. Firman penasaran pengen tahu gimana cara Bu Lana bagi waktu sama keluarga, sama anak, sama suami di tengah padatnya jadwal Bu Lana. Karena kebetulan istri juga bekerja, jadi mana tahu bisa jadi masukan buat Oh, jadi inspirasi Iya, buat iya. istri. Masya Allah. Benar. Berarti Kak Lana ini sosok inspirasi ya Firman Ya ya. betul. Ya. Boleh Bang Firman. Terima kasih pertanyaannya Bang Firman. Nah, bagaimana mengatur gitu ya. Jadi saya juga bukan berdasarkan ilmu saya juga mendengar dari leader-leader perempuan yang ada di PLN gitu ya. Mereka sampaikan seperti Bu Arsya gitu ya, Bu Khairani, Ibu Direktur Keuangan itu Iya, ya maksudnya ya. saya hanya melihat gitu ya, mereka itu sosok yang sangat inspiratif sebagai leader perempuan di perusahaan. Kalau saya kan masih di unit ini ya, tapi saya ingin belajar. Nah, bagi ibu-ibu itu ya, ibu-ibu inspiratif itu ya, perempuan itu tuntas dulu di rumah. Gitu ya. Tuntas dulu di rumah. Tuntas dulu di rumah gitu ya. Karena apa? Memang kita perannya itu ganda di rumah, malah triple kadang gitu ya. Di rumah, di masyarakat. Itulah kenapa wanita multitasking nggak ya? Ya, mudah-mudahan seperti Iya. itu ya. Dan mudah-mudahan semua kita perempuan seperti itu. Iya. Jadi tuntas dulu urusan di rumah ya. Kita juga walaupun misalnya sudah menjadi struktural, jangan lupa kita punya tugas di rumah tangga, memasak misalnya gitu Iya, ya. iya. Menjadi istri, Dan menjadi itu masih Kakak lakukan sampai saat ini Kak? Insya Allah masih saya lakukan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan gitu. Nah, Ya. tertarik Kak dengan bahasa tuntas ya Bang Firman ya? Iya betul. Tadi misalnya nih Kak, ada sesuatu yang belum tuntas di rumah nih Kak, masih nggak enak hati, atau bahasa sekarang tuh mudian ya Kak ya. Kebawa Kira-kira ke kebawa ke kerjaan, kerjaan nggak tuh Kak? Kalau sebagai leader lah nih Kak Lana nih, contoh Iya. dan sangat inspiratif ya. Iya. Iya. Kita gini, kadang Ya. kalau hati nggak enak memang
terbawa ya. Tapi ya seminimal mungkin diupayakan perasaan itu ada gitu, sekecil mungkin gitu ya. Karena apa? Saat seorang leader berada di tengah-tengah apa yang dipimpinnya, maka urusan pribadinya itu harus ditinggalkan dulu. Jadi harus mengentingkan kepentingan perusahaan atau kepentingan orang banyak ya. Benar. Harus memikirkan apa yang harus menjadi tanggung jawab di perusahaan gitu. Pernah nggak Kak, selagi memimpin, jadi juga situ peran sebagai istri, sebagai seorang ibu, pernah nggak di titik terendah itu apa Kak? Ya, Mungkin dalam hal membagi waktu atau apa ya Kak Lana ya? Yang pernah Kak Lana rasain mungkin anak sakit tapi kerjaan juga lagi banyak atau apa seperti itu Kak? ya itu sudah saya rasakan dari anak-anak saya kecil dulu gitu ya. Kita sebagai nggak usah jadi leader, jadi pekerja, kita juga memimpin diri sendiri kan. Iya. Nah, itu kan anak saya ada 3 waktu kecil misalnya, saya harus bawa dari rumah itu, bawa ke penitipan, terus nanti yang sakit, itu hal yang memang pasti dirasakan oleh semua ibu itu. Bang Lukman, Bang Julfan, ini Firman, pasti dirasakan oleh semua ibu. Ya tugas suami lah memperkuat, ya menguatkan gitu. Jadi support suami penting ya Kak ya? Ya penting lah, karena berbicara mengenai woman leader itu dari yang saya pelajari ya. Itu keluarga, partner itu bisa menjadi pendukung dan juga bisa menjadi penghambat. Gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman mau mendukung nggak istrinya atau mau menghambat istrinya, masa kita menghambat sih? Jadi bukan cuma ada istilah di balik suksesnya laki-laki ada wanita hebat. Oh ini berarti di balik wanita hebat ada apa Kak Lana? Ada suami dan keluarga yang mendukung. Kan itu. Siap. Kak Lana, selama menjadi leader ya di tempat kami lah kayak gitu ya. Leader kecil lah ya. Kayaknya nih para bos-bos di pusat bisa dengar nih ya. Udah siap kali nih jadi leader besar Kak ya. Jadi Kak, gini, walaupun Kak Lana menganggap ini adalah leader kecil, tapi bagi kami sosok Kak Lana ini luar biasa ya. Artinya wanita di antara SRM atau GM lainnya itu adalah laki-laki dominan, tapi Kak Lana itu masih tetap nampak power ya. Masih bukan mendominasi, tapi suara atau apapun yang disampaikan Kak Lana itu memang sangat terukur dan orang masih memang harus dengar, karena yang disampaikan Lana itu rata-rata adalah data dan juga fakta. Itu yang paling penting. Walaupun kadang-kadang Kak, waktu menyampaikan sesuatu itu kan orang masih menganggapnya, loh kok Kak Lana ini kok kaku sekali, kok aturan sekali, dan itu untuk menepis itu Kak Lana, apa sih yang Kak Lana tetap pegang teguh gitu Kak? Ya, begini, kaku tidak kakunya itu kan ya mungkin karena ketidaksempurnaan saya gitu, sehingga bisa aja tadi saya bilang sudut pandang orang melihat itu kan berbeda gitu ya. Tapi yang penting saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan aturan perusahaan, apa yang diperintahkan oleh manajemen. Dan kita lakukan bukan nggak ada dasar gitu ya. Misalnya kenapa harus kita lakukan program optimasi? Itu bukan tahun ini kita berbicara mengenai optimasi. Dari tahun-tahun sebelumnya, sebuah perusahaan itu bagaimana caranya, selama misalnya kita mengeluarkan suatu biaya, selama biaya itu memang masih bisa kita tekan, tidak mengganggu bisnis inti kita, tidak mengganggu kehandalan, tidak mengganggu pelayanan pelanggan, nah itu harus kita tekan gitu ya. Karena apa? Ya perusahaan sasarannya apa? Selain menciptakan creating value, tujuan perusahaan kan menciptakan laba. Benar kan? Dan menciptakan laba, apakah bisa kita dengan jor-joran itu pengeluaran yang besar terus kita nggak pernah evaluasi? Apa boleh? Nah itu kan perusahaan, ini kan perusahaan, bukan dinas sosial kita. Setuju Kak Lana. Jadi intinya selama itu sesuai dengan aturan perusahaan, kita paham SOP-nya, kita paham bisnis proses modelnya, ya kita jalani. Gitu. Berarti kita kuat karena ada dasar ya Kak ya? Benar, jangan khawatir. Mungkin ada pihak-pihak yang memang ya mungkin karena belum paham gitu ya. Ya silahkan, nggak apa-apa dikonfirmasi, ya nggak apa-apa dikonfirmasi dan kita akan menjelaskan dasar kita melakukan sesuatu, begitu Bang Lukman. Oke, siap. Jadi ini udah bebas nih nanya kan? Bebas lah kan, waktunya is time your kita mengenal Kak Lana. It's your time ya. Pertanyaan singkat nih. Jawabannya panjang ya kan? Betul nggak menurut orang-orang, atau mungkin kami sendiri ngerasa Bulana itu pelit nggak? Ibu ngerasa kayak gitu nggak Bu?
Pelit ya. Nggak, kalau mungkin ada paradigma ya orang nganggap oh Kak Lana tuh pelit misalnya gitu Kak. Itu Kakak mau jelasin apa Kak sebenarnya kondisinya Kak? Oke, pelit. Karena kan kita, apalagi ya mungkin ya pencapaian Kak Lana tuh di tahun 2024 kemarin sebagai salah satu pemenang penghapus kemubaziran Kak. Unit kita ya, bukan Ya unit, saya. unit kita di bawah ranger leadernya tuh seorang Kak Lana kayak gitu Kak. Itu Iya. untuk menghilangkan bukan menghilangkan tapi paradigma yang muncul itu seperti itu Kak. Itu gimana Kak Lana? Ya, balik lagi ya. Ya. Terserah apa orang mau menganggap gitu ya. Tapi kita melakukan itu dasarnya ada, kan gitu ya. Ini misalnya ada keputusan manajemen, kita menjalankan ini dengan anggaran yang sebesar ini harus sukses acaranya. Misalnya pada saat event PON gitu ya. Anggaran kita nggak ada. Tapi apakah kita harus berpangku tangan? Kita nggak bisa melakukan kegiatan ini karena anggarannya nggak ada. Nggak bisa seperti itu. Kita harus berpikir kreatif. Acara harus listrik harus kita jaga kehandalannya. Tidak ada teman-teman yang terlantar mungkin karena kita ajak membantu dalam hal itu gitu ya. Nah itu ya bagi saya itu harus dilakukan dan itu sudah sesuai dengan komitmen manajemen begitu. Dan itu terbukti kayak maksudnya kalau kita ada uang menjalankan perusahaan itu mudah ya Kak Lana ya. Berbicara uang, kalau memang ada uang nggak perlu kita ada di situ. Iya. Pak JR kan selalu sampaikan kalau Betul. semuanya sudah Iya. ideal, Iya. misalnya jaringannya sudah bagus, Iya. kemudian listriknya handal, nggak perlu kita ada di situ, gitu, robot aja gitu. Tapi kan kita manusia yang punya cipta, rasa dan karsa yang harus berpikir bagaimana sebaiknya perusahaan itu dijalankan. Tuh, Setuju nggak teman-teman? Setuju Kak Lana. Tuh PLNers ya, 20 menit kita ngobrol nih sama Kak Lana lebih kurang. Terasa kan gimana tegasnya, terasa gimana smartnya Kak Lana itu ya kan. Nah, cuma kalau saya boleh berkesempatan nih, kan kita bertiga di sini sudah mendengar lah, dan mungkin sehari-hari juga kita tahu Kak Lana. Kalau dari Bang Julfan, ya kan, kalau boleh menarasikan atau menceritakan gimana pandangan Bang Julfan terhadap seorang Kak Lana. Atau satu kalimat gitu ya. Cerita boleh lah. Boleh Julfan. Jadi Bebas, Bang Julfan. pengalaman sama Bulana tuh Ya. pas di Banda Aceh. Ya. Nah, jadi Bulana waktu itu jadi PLH. Memang di situ Bulana Manajer UP3. Ya. manajer P3. Jadi memang Bulana yang awalnya kami nganggap cuman apa namanya selalu bekerja di bidang keuangan, Akuntansi. anggaran gitu. Tapi di saat di P3 itu Tugaskan. beliau langsung nujunya itu nggak ke cuman bidang itu aja. Beliau melihat target kita tuh NKU kita tuh di posisi yang mana gitu. Jadi beliau lebih ke mengevaluasi secara seluruh gitu, nggak cuman satu bidang. Yang kedua tuh saya pribadi salut sih sama Bulana. Jadi beliau bisa coaching orang, jadi menggali potensi dari setiap orang itu. Jadi orang yang di-coaching itu jadi tahu nih kekuatan aku tuh di mana gitu. Jadi karena dia cuma digali dari kemampuan dia sendiri gitu. jadi bisa nambah rasa PD-nya, jadi dia pun bisa karya lebih gitu. Pernah nggak di-coaching langsung sama Bulana? Nah itu belum. Daftar habis nih. Habis ini daftar, siap. Terus berarti itu yang Julfan rasakan. Iya. Dua hal itu, oke Julfan, mantap. Kalau Bang Firman lah, ya Bang Firman kan nih dulu sebelum bergabung di wilayah kan sempat di unitnya agak jauh lah, ya kan? Setelah bergabung kenal Kak Lana, apa sih Firman yang bisa diceritain? Jadi sebelumnya kan Firman di teknik nih, bergabung di komunikasi, ketemu Bulana, jadi agak surprise gitu, seorang SNM mau merangkul staff dan nggak menuntut tapi menuntut gitu. Wah, tidak sekali menuntun kata-kata tapi Bang Firman, menuntun ya. Ya, Insya Tidak Allah. menuntut tapi menuntun ya. Iya, baru sebentar di komunikasi udah mantap nih kan. Terus Firman, mantap. Enggak. Itu code-nya. ya, kok- Ya, maksudnya gini Firman ya, maksudnya kan Highlight-nya itu ya. highlight-nya itu. Nah, mungkin pengalaman pernah nggak yang kayak yang tadi diceritain sama mungkin banyak orang masih menganggap di luar sana karena tegas dan lain yang Firman rasakan? Apakah memang tegas atau gimana? Atau cerewet tadi. Atau cerewet? tegas ya, cerewet Ya, gitu. Dan Firman takut nggak sama Kak Lana? nggak takut tapi Lebih segan. menghormati, segan. Oke, jadi Firman aja yang boleh dibilang sangat jarang nggak ya bisa ngomong atau apa tuh, Terima tapi kasih.
pada saat di teknik ya, mulai sekarang mulai dituntun oleh Kak Lana untuk bisa bicara ya kan. Sampai terjadi podcast hari ini ada surprise-nya kita nih ya kan. Di podcast mobil Bang Firmannya mau berbicara. Makasih berarti Bang Firman. Nah, kalau saya pribadi ya terhadap Kak Lana, saya mungkin lebih ke kalau kerja kayak bilang Kak Lana ya, beliau harus terukur. Memang kita memang harus bukan cepat, tapi memang menyelesaikan semua masalah yang ada di depan itu satu persatu sesuai dengan prioritasnya, dan jangan ada yang abai. Itu yang paling penting. Nah, kalau saya melihatnya lebih ke salutnya, kalau nilai salut atau nilai luar biasa itu adalah kalian terus bisa membalanskan antara, ya ini jujur aja Kak Lana ya. Ini bukan karena apa-apa ya. Bukan, Maksudnya ini saya yang kami kok rasakan dulu Kak. Saya dinaik-naikkan terus. Nilai Baru saya PMD ya, dikhawatir Kak, ya? Bukan Kak. udah masa udah PMD. Iya, Jadi apa karena enggak. itu ya? Bukan Kak, tapi Bukan. poinnya itu adalah Kak Lana Alhamdulillah. gimana cara bisa masih ngatur waktu yang tadi yang cerita Kak Lana tuh, dan Karena itu keluarga. masih masak beliau tuh ya kan. Jadi mau pergi dinas kayak gini nih, lagi perjalanan dinas pun beliau masih nyempetin tuh masak loh berapa hari nih misalnya. Beliau tuh masih nyempetin untuk masak. Nah ini jadi kalau menurut saya Kak Lana itu bukan cuma perempuan hebat atau berbakti di kantor, tapi beliau adalah istri dan ibu yang berbakti. Itu yang luar Amin, biasanya. amin, Ya, mudah-mudahan Kak Lana bisa terus sukses, doa kami. Amin. Ya, bisa terus berkarya. Yang paling penting adalah Kak Lana masih bisa terus memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan ya. Inspirasi. Amin. Cocok. Terima kasih Ya. teman-teman. Ya Kak Lana, mungkin itu saja kawan PLNers ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Jadi harus dengar dulu podcast ini baru boleh nilai seperti apa Kak Lana di dalam perusahaan kita di PLN Aceh. Terima kasih dari kami. Saya Lukman. Saya Zulfan. Saya Firman. Kami Saya pamit Lana. undur. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton, like, comment, and subscribe untuk podcast mobile kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.